teman-teman, perkenalkan nama saya Litwina Krismayati Dwi Nugraini, biasa dipanggil Wina. Kali ini saya akan membuat video mengenai KKN Mandiri ke Sanata Dharma. Program KKN kali ini saya akan mengangkat judul mengenai edukasi lingkungan hijau di area rumah. Nah, apa sih lingkungan hijau itu dan apa saja manfaatnya? Lingkungan hijau itu kita dapat menanam tanaman hias ataupun menghijaukan area rumah kita dengan menanam sayuran dan lainnya. Ini membuat rumah kita semakin sejuk, rindang, dan hijau. Nah, apa saja manfaat dari penghijauan lingkungan di area rumah? Itu salah satunya untuk mengurangi polusi udara yang ada di lingkungan rumah kita, juga dapat mengurangi pemanasan global. Terus juga manfaatnya di masa pandemi saat ini, kita jadi punya kegiatan yang lebih bermanfaat dan tentunya mengurangi rasa stres yang dialami kita. Itu saja. Sebelum menanam, kita hias dulu botol bekasnya. Ini botol bekas dari minyak goreng teman-teman, terus kita manfaatkan. Nah, sebelum proses pengecatan, nanti kita potong dulu botolnya, terus kita lubangi. Ini udah ada lubangnya. Setelah itu baru kita cat biar makin cantik medianya. Ini nanti botolnya diisi tanah, terus dimasukin tanaman hias yang mau kita taruh. Nanti digantung. Proses pengecatannya nanti dilakukan 2 kali. Untuk catnya sendiri kita pakai cat besi dan kayu. Sudah tercat semua, baru kita diamkan, dijemur dulu. Nanti kalau udah kering baru dicat lagi. Udah. Nah, ini botol yang tadi kita udah cat, udah dicat 2 kali, terus juga udah dipasang tali. Kita pasang tali ke 2 sisinya, kanan kiri seimbang. Talinya kurang lebih 30 sampai 100 cm, menyesuaikan ya teman-teman. Jadi ini akan kita pasang di tembok atau digantung. Sebelum itu kita isi tanah dulu, lalu kita isi tanaman hias yang mau kita pakai nanti. Ini isi tanah cukupnya. Diisi setengah dulu, lalu ini tanaman rokotan merah yang mau kita tanam. Udah agak layu. Kita tata rokotan merahnya. Udah dimasukin. Isi tanah biar akarnya tertimbun. Jadi tanaman gantung dari botol bekas minyak goreng yang udah kita percantik. Sekarang saatnya kita memasak. Ini tembok yang sudah disapu, terus tinggal digunakan untuk menggantung tanaman. Ini tanaman lainnya yang sudah kita buat. Ini sengaja ditaruh di tembok yang terkena paparan sinar matahari. Bisa dibiarkan ada sorotannya, tapi jangan terlalu panas. Untuk perawatannya disiram 1 hari sekali atau 2 hari sekali. Kalau nyiramnya pagi hari bisa disiram dari
sekitar jam 7 atau jam 10 untuk penyiramannya. Kalau sore di atas jam 3 kan itu bagus untuk tanaman. Ya teman-teman, sekarang kita lanjut ke media kedua. Kita menggunakan hidrogel. Ini hidrogel yang sudah direndam selama 1 malam, minimal 6 jam. Kalian bisa beli secara online ataupun di toko tanaman. Ini contoh-contoh hidrogel tanaman dengan media hidrogel yang sudah jadi. Kita menggunakan botol bekas. Ini botol bekas vitamin, botol bekas madu, dan tanamannya ini tanaman bambu beruntung. Biasanya tanaman ini tuh ada dipasang di ruangan di dalam atau media tanam indoor. Cara membuatnya, mari kita lihat. Yang pertama kita butuh batu ini, batu hias. Menggunakan 2 warna, kuning dan merah. Pertama-tama masukkan yang merah dulu. Terus di layer kedua kita kasih batu yang kuning. Kita udah naruh 2 layer. Lalu kita lanjut masukin hidrogel yang warna hijau ke dalam botol. Hidrogel ini fungsinya untuk mengganti media air dan sebagai pegangan akar tanaman. Nah, kita masukkan setengah dulu. Lalu ini tanaman yang akan ditanam di botol. Baru ditambah masukkan satu-satu. Setelah itu baru kita masukkan air cukupnya seperti ini. Ini bisa ditaruh di ruang tamu, di kamar. Mudah kan? Media tanam dengan hidrogel. Nah, sekarang kita lanjut ke media tanam yang ketiga. Itu dari barang bekas plastik minyak goreng. Ini plastik minyak goreng yang 2 literan dan ini yang 1 literan. Sebelumnya kita gunting dulu seberapa sininya yang mau kita pakai. Ini aku potong sekitar 3 cm. Terus setelah digunting, itu kita bersihin minyaknya pakai sabun cuci piring. Di situ baru ditirisin, setelah itu kering seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut untuk memberi lubang pada plastik minyak ini agar nanti bisa untuk jalur. Sebelum melubangi kita harus mempersiapkan. Pakainya yang sederhana yang ada di rumah aja ya teman-teman. Ada lilin, korek, nah ini jarum. Bisa diganti pakai obeng ataupun paku. Ini udah panas. Lubangnya bisa dikasih sekitar 10-15 lubang. Ini fungsinya biar nanti kalau kita menyiram tanaman, airnya bisa ngalir lewat sini, nggak mengendap. Kasih juga sisi depannya yang bagian bawah. Udah selesai jadinya seperti ini. Ini kita hasil pot minyak goreng yang sudah kita lubangi di bawah. Di bawahnya, depan dan belakang. Lanjut, selanjutnya kita isi dengan media tanam. Kita isi pakai tanah. Ini tanaman. Kita tanam lidah buaya. Kita isi setengah dulu. Nah, lidah buaya yang siap ditanam dimasukkan. Pastikan akarnya tertimbun oleh tanah. Ditutup. Selain menggunakan plastik bekas minyak, kalian juga bisa pakai plastik kemasan makanan ataupun minuman, asalkan jangan pakai plastik bekas sabun atau deterjen. Hasilnya media tanam ketiga.
Ya, sekian edukasi yang saya berikan untuk teman-teman semua. Bisa dicontoh dan dipraktekkan di rumah masing-masing ya, untuk menghijaukan lingkungan rumah kalian. Sekian dan sampai jumpa.